Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Al-Azhar. Saya akan bacakan ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, untuk juga membuka wawasan kita mengenai Natal. Dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang saya maksud di sini, momen sekecil apapun juga, ya, itu harus dipergunakan untuk memberitakan siapa Yesus yang sebenarnya. Terlebih lagi menjelang Natal, ya, Natal hari kelahiran Yesus, yang begitu banyak diperingati oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Tetapi kalau kita perhatikan, gereja-gereja itu hanya memberitakan tentang kelahiran Yesus saja. Mereka pun terkadang rancu. Apakah yang dilahirkan itu adalah Tuhan atau Allah atau manusia? Alkitab jelas mengatakan, Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Perhatikan ya, menjadi manusia dan bukan menjadi Tuhan. Lukas 1 ayat 31 ya, namanya Yesus. Lukas 1 ayat 35 disebut anak Allah. Lalu banyak gereja-gereja ya membuat drama-drama tentang kelahiran Yesus yang begitu didramatisir. Boleh, ya boleh. Tetapi bukan itu intinya. Saat ini, ya, zaman now, ya, bahasa gaul, ya, Yesus itu bukan lagi bayi. Yesus itu bukan lagi orang yang berjalan-jalan di Israel yang makan minum. Zaman now, Yesus sudah bangkit, naik ke surga. Dialah Allah. Nah, yang harus diberitakan adalah Yesus Allah. Mengerti sampai di sini? Jadi momen sekecil apapun bisa dipakai untuk memberitakan. Tapi pemberitaannya jelas harus sesuai dengan waktunya saat ini. Yang kita beritakan adalah Injil Kristus yang terdapat dalam Galatia 1 ayat 7 ya. Kristus itu roh, ya, bukan lagi fisik. Ya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Wahyu 1 ayat 8. Tidak ada Bapa di sorga. Sekali lagi, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah Bapa kiasan yang mengacu kepada Yohanes 16 ayat 25. Pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, ya, roh yang di sorga itu, roh Allah itu, ya, itulah yang dikiaskan dengan sebutan Bapa. Nah, setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, ya, kiasan itu tidak diperlukan lagi. Yesus itulah Allah. Jadi
penyebutan Bapa itu, yang kiasan itu selesai. Jadi kalau mereka itu masih bingung, suruh baca itu Yohanes 16 ayat 25 sampai 26. Ini kan tidak pernah disingkapkan. Karena ya bagaimana mau disingkapkan kepada mereka? Mereka tidak menyembah Yesus. Kalau mereka itu para pendeta Tritunggal menyembah Yesus, maka akan dibukakan, akan disingkapkan Bapa kiasan ini kepada mereka. Sama seperti Injil. Injil ini kan mereka hanya memahami Injil itu adalah sebuah kitab, ya kan? Kitab Injil Matius, kitab Injil Markus, kitab Injil Lukas, kitab Injil Yohanes. Tidak, Injil bukan kitab. Injil adalah Yesus. Coba kalau Bapak Ibu mau baca itu, bagaimana mungkin Injil diberitakan kepada Abraham sementara kalau itu kitab ya, sementara kitab itu belum ada. Ya. Bagaimana Yohanes memberitakan Injil ya, sementara Injil itu belum ditulis. Iya kan? Saudara bisa baca dalam Galatia 3 ayat 8 ya. Juga Yesus memberitakan Injil. Apakah Yesus memberitakan buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tidak. Yesus memberitakan tentang dirinya yang adalah dirinya sendiri. Memberitakan tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Jadi Injil itu adalah Yesus. Sekali lagi ya, ini tidak pernah disingkapkan ini kepada para pendeta Tritunggal. Mereka akan kebingungan tuh. Tapi coba yang sudah saya sampaikan itu, apakah apakah kitab-kitab itu sudah ditulis pada saat Abraham ada? Jaraknya berapa ribu tahun? Nah itu ya. Ada juga Injil ya. Injil anak Allah ya, Markus 1 ayat 1. Injil Yesus ya. Injil anak Allah itu umur 0 ya, 0 tahun sampai sekian tahun ya. Sampai 30 tahun ya. Injil Yesus itu berbicara 30 tahun ya, sampai usia 33,5 tahun ya. Lalu Injil Kristus. Injil Kristus ya, saudara bisa baca dalam Galatia 1 ayat 7. Pada saat Yesus yang manusia itu mati, bangkit dan naik ke surga, itulah dia Injil Kristus, dia roh. Kristus adalah roh. Ya, Roma 8 ayat 9. Jadi sekarang kalau kita memberitakan ya, sekali lagi ya, kita menyambut momen Natal ini, ya, kita pergunakan, manfaatkan ya, untuk memberitakan tentang Injil Kristus. Yang Kristus adalah roh, Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Allah, Kristus adalah Allah yang benar, Kristus adalah Allah satu-satunya, Kristus adalah juru selamat. Itu yang harus kita beritakan. Jadi porsi ya, kalau itu dikatakan 100% ya, perayaan Natal itu, ya, itu katakanlah ya 10% lah ya untuk kelahiran Yesus. Ya karena tidak mungkin ada penyaliban tanpa kelahiran. Siapa yang mau disalib? Ya kan? Nah, tetapi fokusnya jangan kepada kelahiran itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saat sekarang, beritakanlah Injil Kristus. Beritakanlah
Yesus Kristus. Beritakanlah Yesus Roh. Beritakanlah Yesus Tuhan. Beritakanlah Yesus Allah. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Kiranya ini dapat merubah ya cara penyembahan kepada Yesus. Yesus bukan lagi bayi. Yesus bukan lagi anak manusia. Yesus bukan lagi yang berjalan-jalan di Israel. Tidak. Yesus saat ini adalah Allah. Dia di sorga, disembah. Kiranya apa yang saya sampaikan ini pun dapat ini seruan dari gembala kami ya. Dan memang ini sesuai dengan apa yang menjadi tema ya, yang menjadi topik, yang menjadi sesuatu yang memang harus disampaikan ya, untuk merubah cara berpikir, untuk merubah cara kita mengimani, untuk merubah cara kita menyembah. Yesus adalah Tuhan Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Selamat Natal 2021. Shalom.